Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi nih sama Bu Eka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenal indera penglihatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca sama-sama ya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, setelah berdoa, sekarang saatnya untuk kita membuat kesepakatan. Seperti biasa, kesepakatan yang pertama yaitu menyimak penjelasan materi dengan tertib. Kesepakatan yang kedua, tidak menyalakan mikrofon kecuali jika sudah diizinkan. Yang ketiga, menyimak penjelasan materi dalam posisi yang baik. Berarti teman-teman tidak diperkenankan sambil baring-baring ya. Kemudian yang keempat, tidak menyela penjelasan guru. Yang kelima, tidak mencoret-coret layar tanpa izin. Dan yang terakhir, mencatat poin-poin penting dari apa yang akan Bu Eka sampaikan nanti ya. Nah, setelah membuat kesepakatan, saatnya kita untuk bermain. Permainan kali ini, nanti coba teman-teman tebak. Kira-kira angka berapa yang terdapat pada gambar yang akan Bu Eka tampilkan ya. Oke, kita mulai. Gambar yang pertama. Nah, coba teman-teman tebak. Kira-kira yang terlihat angka berapa ya teman-teman? Jawabannya adalah 5. Kemudian untuk gambar yang kedua. Nah, coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Kira-kira angka berapa ya yang ada pada gambar? Nah, angka yang ada pada gambar adalah angka 8. Selanjutnya nih, untuk gambar yang ketiga. Ini ada 2 angka nih teman-teman. Angka berapa ya? Jawabannya adalah angka 42. Terakhir nih teman-teman. Nah, coba teman-teman tebak. Kira-kira angka berapa yang muncul pada gambar ya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah angka 16. Nah, Bu Eka ucapkan barakallah untuk teman-teman yang sudah berhasil menebak semua angka dengan jawaban yang tepat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru nih teman-teman, Bu Eka mau mereview lagi nih dari pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya. Apakah teman-teman masih ingat sifat-sifat cahaya itu apa saja? Oke, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kemudian dapat menembus benda bening. Kemudian dapat dipantulkan. Nah, sifat pemantulan ini terbagi menjadi 2. Teman-teman masih ingat? Oke, ada pemantulan teratur, kemudian pemantulan baur. Lalu sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, teman-teman, Bu Eka mau tanya,
Bagaimana cahaya bisa ditangkap oleh mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan benda? Ada yang tahu? Gimana ya? Nah, teman-teman, dari pertanyaan tersebut tentu saja indera yang paling berperan adalah indera penglihatan kita, teman-teman, yaitu mata. Nah, mata kita itu teman-teman terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bagian mata yang bagian luar. Nah, mata bagian luar ini teman-teman. Nah, ini gambarnya. Kira-kira yang mana saja ya yang termasuk mata bagian luar? Oke, mata bagian luar itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, nah yang ditunjukkan oleh tanda panah pertama itu teman-teman tahu bagian apa namanya? Itu adalah bagian alis mata. Nah, alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Kemudian bagian mata yang kedua. Nah, ada yang tahu tuh bagian apa? Bagian tersebut adalah kelopak mata. Nah, kelopak mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau kotoran. Kelopak mata adalah kulit yang dapat menutupi bola mata. Nah, kelopak mata ini teman-teman dapat bergerak membuka dan menutup secara otomatis. Nah, jadi jika ada benda asing yang masuk ke mata, kelopak mata inilah yang akan menutup secara otomatis. Kemudian, di sebelah dalam kelopak mata terdapat kelenjar air mata yang menghasilkan air mata. Nah, air mata ini berfungsi untuk menjaga agar permukaan bola mata selalu basah, bebas dari debu, dan juga membunuh kuman yang akan masuk ke mata. Lalu bagian mata yang luar selanjutnya adalah bulu mata. Nah, bulu mata ini berfungsi untuk menghalangi debu atau kotoran lain agar tidak masuk ke mata. Nah, selanjutnya kita akan bahas mata bagian dalam. Oke. Nah, ini teman-teman. Bagian-bagiannya apa saja ya? Oke, mari kita cek sama-sama ya. Yang pertama adalah sklera, teman-teman. Nah, sklera ini merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Bagian sklera yang berwarna bening disebut kornea. Nah, kornea ini memiliki fungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, ada pupil. Nah, pupil ini merupakan lubang di tengah iris, berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada juga otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Kemudian ada lensa mata. Nah, lensa mata ini berbentuk cembung dan bening, serta terletak di belakang iris nih teman-teman. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya ada iris. Nah, iris ini berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Kemudian ada koroid. Nah, koroid ini merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian bagian berikutnya adalah retina. Merupakan lapisan terdalam pada bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning.
Sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Kemudian bagian mata yang terakhir adalah saraf mata. Nah, saraf mata ini berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Oke, untuk lebih jelasnya, Bu Eka sudah buatkan tabelnya nih teman-teman. Nah, ini. Ada bagiannya, ada ciri-cirinya, ada juga fungsinya. Yang pertama yaitu sklera, cirinya berwarna putih. Nah, fungsinya melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Ada juga pupil, tadi ciri-cirinya dia terletaknya di lubang di tengah iris. Nah, fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada otot mata, fungsinya menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Jadi ketika kita menggerakkan bola mata, nah yang bekerja adalah otot mata kita, teman-teman. Nah, selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata ini dia lunak, teman-teman, dan transparan. Fungsinya meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Lalu ada iris. Iris ini bagian berwarna di sekitar pupil. Kemudian fungsinya mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Kemudian ada juga koroid. Nah, ini ciri-cirinya dia berwarna coklat kehitaman atau hitam. Fungsinya sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian mata yang lain, khususnya retina. Kemudian ada retina. Nah, retina ini lapisan yang sangat tipis dan peka terhadap cahaya, teman-teman. Fungsinya untuk menangkap bayangan benda. Kemudian ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi mata kita adalah indera penglihat kan, Nek? Kira-kira ukuran mataku berapa sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, kelopak mata, dan bulu mata itu fungsinya buat apa sih, Nek? Itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan air mata sebagai pelumas, juga otot mata. Yang pernah aku pelajari itu ada yang namanya kornea, iris, pupil, dan lensa, dan apa lagi ya? Ada yang namanya badan bening, retina, dan saraf mata. Kalau kornea atau selaput bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kalau iris, Nek? Iris atau selaput pelangi adalah selembar otot di belakang kornea, kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Iris bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut, mengakibatkan pupil mengecil. Pada saat cahaya redup, otot iris rileks, sehingga pupil melebar. Berarti pupil itu celah bunda di tengah-tengah iris ya, Nek? Iya, Cuk. Kalau lensa itu berada di belakang pupil dan iris. Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Lensa memiliki daya akomodasi, mampu mengubah kecembungannya. Sedangkan badan bening ada di belakang lensa.
Fungsinya meneruskan cahaya. Retina atau selaput jala berada di paling belakang. Retina menerima cahaya, berfungsi sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak, sehingga kita bisa melihat. Kalau begitu, waktu cahaya memasuki mata melalui pupil, lensa mengarahkan cahaya dan bayangan benda jatuh pada retina dong, Nek. Iya, lalu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Nek, tadi itu baru mata loh dari kelima panca indera kita. Lalu berikutnya coba lihat telingaku. Ya, masih ada 4 panca indera lagi kan? Kita lanjutkan di pelajaran berikutnya ya Lula. Baik, Nek. Nah, itu tadi video terkait tentang bagian-bagian mata dan bagaimana cara kerja mata kita, teman-teman. Nah, teman-teman, mata kita sebagai indera penglihatan yang sudah Allah berikan, tentunya harus kita jaga dengan baik. Jika tidak dijaga, maka nanti mata kita bisa mengalami gangguan. Nah, berikut ini beberapa gangguan yang bisa terjadi pada indera penglihatan kita. Nah, yang pertama yaitu ada rabun jauh atau disebut miopia. Nah, jika kita mengalami rabun jauh, maka biasanya ada gejalanya nih teman-teman. Nah, gejalanya itu biasanya objek yang jauh terlihat tidak jelas. Kemudian juga mengalami kesulitan ketika membaca. Nah, penyebabnya bisa jadi faktor usia atau juga faktor genetik. Nah, cara yang bisa dilakukan atau penanggulangan ketika kita mengalami gangguan mata rabun jauh yaitu dengan menggunakan lensa cekung. Kemudian ada juga rabun dekat. Nah, rabun dekat ini gejalanya yaitu jika kita sering memicingkan mata saat melihat benda yang jauh, teman-teman. Nah, penyebabnya bisa dari faktor genetik, kemudian kurang sinar matahari, kekurangan vitamin D, atau juga karena membaca terlalu dekat. Nah, penanggulangan atau cara untuk mengatasi gangguan mata rabun dekat ini yaitu dengan menggunakan lensa cembung. Kemudian ada juga yang namanya rabun tua atau presbiopia. Nah, gejalanya ini teman-teman, penglihatan kabur pada jarak baca normal. Biasanya penyebabnya karena faktor usia. Nah, untuk penanggulangannya yaitu menggunakan kacamata baca. Lalu ada yang namanya rabun senja. Nah, penderita rabun senja ini teman-teman tidak dapat melihat benda secara jelas pada waktu senja hari atau kesulitan melihat lingkungan di sekitar pada saat kondisi gelap. Nah, penyebabnya yaitu karena kekurangan vitamin A, kemudian karena rabun jauh, dan juga bisa jadi karena katarak. Cara penanggulangannya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, contohnya seperti sayur-sayuran atau buah-buahan ya. Lalu yang terakhir ada buta warna. Nah, buta warna ini termasuk salah satu kelainan pada mata, teman-teman. Penderita buta warna tidak mampu membedakan warna-warna tertentu, misalnya warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kelainan mata ini termasuk kelainan yang bersifat menurun. Nah, penyebabnya bisa jadi karena terpapar zat kimia atau mengalami kecelakaan dan cedera pada mata. Cara penanggulangannya yaitu menggunakan lensa khusus. Nah, teman-teman, tadi permainan tebak angka yang kita lakukan di awal tadi itu merupakan salah satu
cara untuk mengetes apakah kita mengalami buta warna atau tidak. Agar mata kita tidak mengalami gangguan seperti yang sudah Bu Eka sebutkan tadi. Nah, ada beberapa cara nih untuk menjaga dan merawat mata kita, teman-teman. Cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menjaga mata kita agar tetap sehat adalah mengusahakan untuk makan makanan yang mengandung vitamin A, seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, salah satu sayuran yang banyak mengandung vitamin A adalah wortel. Apakah teman-teman suka makan wortel? Nah, usahakan mulai dari sekarang teman-teman makan sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Selanjutnya, yang kedua, jangan membaca di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. Yang ketiga, saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Jadi ketika membaca, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh jaraknya ya teman-teman. Yang keempat, jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Apakah teman-teman di sini masih ada yang sering membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring? Nah, mulai sekarang usahakan teman-teman hindari ya, agar mata kita tetap sehat. Lalu yang terakhir adalah hindarkan mata dari kotoran atau debu dengan cara memakai kacamata. Nah, untuk teman-teman yang sering bepergian, menggunakan kendaraan roda 2, usahakan untuk menggunakan kacamata atau menggunakan helm yang ada kacanya ya. Allah mempunyai sifat Al-Basir, yaitu yang artinya Maha Melihat. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita sebagai manusia? Tidak ya teman-teman. Allah Maha Melihat itu maksudnya Allah itu dapat melihat apa saja yang kita lakukan dan di mana saja dan kapan saja. Nah, tidak ada satupun perbuatan kita manusia yang luput dari pengawasan Allah nih teman-teman. Bahkan tidak ada satupun tempat di bumi ini yang luput dari pengawasan Allah. Maka, jika Allah memiliki sifat Maha Melihat, apa saja yang boleh kita lakukan ya teman-teman? Nah, tentunya kita selalu berusaha untuk berbuat baik ya teman-teman, dimanapun dan kapanpun. Lalu, apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, selain itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran nih teman-teman, terkait Allah memiliki sifat Maha Melihat. Bunyinya ayatnya seperti ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat keempat. Nah, jadi ingat ya teman-teman, Allah itu selalu melihat kita apapun yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun. Jadi, teman-teman tetaplah berbuat kebaikan ya. Nah, ada kuis nih teman-teman. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak ya dari apa yang sudah Bu Eka jelaskan tadi? Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah fungsi kelopak mata? Ada yang masih ingat tadi? Boleh teman-teman tuliskan ya di kertas teman-teman masing-masing. Coba untuk teman-teman jawab secara mandiri. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagian mata yang berfungsi mengarahkan cahaya agar tepat jatuh di retina adalah? Silakan teman-teman jawab ya. Kemudian yang ketiga, apakah fungsi iris? Masih ingat?
Yang keempat, sebutkan 5 gangguan pada mata. Nah, tadi ada 5 gangguan pada mata, silakan teman-teman tulis ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir, yaitu sebutkan 2 cara menjaga dan merawat mata. Hanya 2 saja ya. Sudah teman-teman jawab? Oke. Barakallah untuk teman-teman yang sudah berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Eka secara mandiri. Ternyata sudah sampai kita di penghujung pembelajaran ilmu pengetahuan alam kali ini terkait mengenal indera penglihatan. Bu Eka ucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada teman-teman yang sudah menyimak video penjelasan Bu Eka tadi ya. Bu Eka akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.